Ketika panitia memberitahu saya tema ini cukup membingungkan. Masihkah engkau mencintaiku? Betul? Tapi kita lihat jelas engkaunya huruf besar. Jadi kita tahu siapa. Saya percaya semua kita kalau mendengar kata dicintai, dikasihi, jujur, muncul apa di pikiran kita? Kalau mendengar kata dicintai, dikasihi, muncul apa di pikiran kita? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Kalau nggak jawab, pulang semua sudah. Ayo. Oh ya, sebelum saya lupa, makanan di meja masih banyak. Saya lebih senang kalau saudara mendengar khotbah sambil makan daripada sambil main WhatsApp. Awas. Saya nggak suka kalau dengar khotbah saudara main SMS, buka Facebook. Awas, itu lebih berdosa. Lebih baik makan. Lu serius, makan aja nggak dosa kok. Oke, ayo. Mendengar kata dicintai, dikasih, muncul apa di pikiran kita? Apa? Bahagia, senang, apalagi? Ayo, berarti nggak pernah dikasih itu. Ayo, nggak bisa jawab. Pokoknya mendengar kata dikasih, dicintai, pasti muncul yang enak-enak, yang bagus-bagus. Hari ini kita belajar itu salah. Kaget. Lu ada yang bilang betul. Dikasih oleh Tuhan ternyata ada dua arah. Kita baca dulu Ibrani 12 ayat 6. Mulai ya. Ibrani 12 ayat 6. Ada dua arah dikasih dan dicintai. Saya percaya ketika panitia memilih tema, masihkah engkau mencintai aku? Logikanya begini. Pasti banyak di antara kita, khususnya para pengusaha ini, kalau Tuhan cinta aku, kenapa bisnisku berantakan? Kalau Tuhan cinta aku, kenapa Tuhan izinkan aku ditipu orang? Kalau Tuhan cinta aku, kenapa kau harus rugi ketika aku salah ambil keputusan untuk beli barang sebanyak ini? Mikir gitu enggak? Masihkah engkau mencintai aku? Kalau Tuhan mencintai aku, kenapa anakku berantakan? Kenapa? Mengapa? Hari ini kita belajar. Kasih Papa kepada kita itu bentuknya didikan. Apa bentuk kasih Papa kepada kita? Didikan. Ibrani 12 ayat 6. Karena Yahweh bagaimana? Ayo baca. Bedanya mengajar dan menghajar. Beda tidak? Beda. Karena Yahweh menghajar orang yang mana enak. Betul tidak? Mana enak. Maka itu selama kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus, lalu konsep dikasih Tuhan itu yang bahagia, yang bagus, yang nyaman, dibelai-belai. Salah besar. Saya ulangi. Karena Yahweh menghajar orang yang dikasihnya, dan ia apa? Bukan memijat. Loh, kok enggak amin? Betul tidak? Menyesat, bukan dipijat. Dipijat enak. Disesat. Apa kata lain disesat? Ini bahasa Melayu. Dilukai. Dan ia menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. 7. Ayat 7. Nah, ayat 7. Jika kamu harus menanggung, ayo menanggung apa? Ganjaran. Negatif atau positif kata ganjaran ini? Negatif. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Tuhan memperlakukan kita seperti mulai hari ini meninggalkan tahun 2016, masuk tahun 2017. Buang konsep dikasih Papa di surga. Itu yang nyaman, yang enak, yang bahagia. Buang. Kok gak ada yang ngamen? Berarti gak terima. Banyak khotbah-khotbah yang ngawur, membuat murid-murid Yesus jadi cengeng dan manja. Setuju saya berkata ini? Oh, diberkati saudara pasti sukses. Gundulmu situ, saya akan marah kalau berkata begitu. Sukses apanya? Diberkati apanya?
Akhir-akhir ini hampir tidak ada khotbah yang bicara tentang didikan Tuhan, tentang pertobatan, tentang hidup kudus. Terlalu banyak penyesat-penyesat pakai ayat-ayat Alkitab yang membuat kita lupa ada sisi lain di koin Tuhan. Tahu kata koin? Di mata uang Tuhan. Yang kita harus tahu. Saya ulangi, jika kamu harus menanggung ganjaran, Tuhan memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Dengan jujur saya minta semua kita menjawab, kapan terakhir kali di gereja-gereja saudara mendengar khotbah ini? Maaf saya berkata, saya ulangi lagi, konsep dikasih itu ada dua arah. Untuk anak-anak Bapa di surga, bentuk dikasih itu dididik, dihajar. Bukan karena dia kejam. Dua kesaksian dari Pak Soryana dan Pak Anton tadi. Ketika orang tua sibuk sendiri, tidak pernah mendidik anak-anaknya, orang tua sibuk dengan urusannya, mereka berkelahi lalu mereka bercerai, anak dibiarkan, dan hasilnya seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik menyelamatkan dua keluarga itu tadi. Luar biasa. Ayat 8. Tetapi, nah ini dia, hati-hati. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang apa? Harus diapakan? Diderita. Berapa orang? Hati-hati. Hati-hati. Saya ulangi, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak sah. Itu terjemahan betul. Tapi anak-anak jadah, istilah bahasa Arab. Anak-anak haram, anak-anak gampang. Ketika papa mama egois, sibuk dengan keegoisannya dan urusannya sendiri, anak-anak dibiarkan gak pulang, biarkan pornografi, dibiarkan judi, narkoba, karena papa mama sibuk dengan dunia sendiri. Dan itu bukan anak, karena dibiarkan oleh orang tuanya. Kalau kita anak, harus siap menderita ganjaran. Ayat 9. Selanjutnya, dari siapa? Ayah yang sebenarnya, yaitu ayah jasmani. Kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus apa? Lebih taat kepada siapa? Bapa segala roh, supaya kita, nah, maaf, ketika gereja-gereja tidak pernah mengajarkan kedisiplinan di dalam Tuhan, ketika gereja-gereja lupa mengkhotbahkan salib, maka jemaat itu akan mati. Karena lawan katanya beroleh hidup apa? Mati. Kapan jemaat-jemaat mati? Kalau tidak menikmati, mengalami didikan dan ganjaran. Maka itu saya katakan hari ini, bukan saya kejam, bukan Tuhan kejam. Di gereja saudara yang hampir tidak pernah dikhotbahkan tentang salib dan penderitaan Kristus, minggu depan jangan ke gereja itu, cari gereja lain. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Daripada seorang mati masuk neraka, renungkan ini. Ada banyak khotbah-khotbah yang meninabobokan kita.
Setuju nggak saya berkata ini? Lo jawab setuju tidak? Tinggalkan gereja itu. Biar yang mati pendetanya sendiri saja. Jemaatnya jangan ikut mati. Karena ngeri sekali. Ayat berikut 10. Ini tujuannya di sini. Masihkah engkau mencintaiku? Jangan salah konsep. Sebab ayat-ayat jasmani kita mendidik kita dalam waktu yang pendek. Saya kaget, maaf ya Pak Suryana, kalau ada ibunya saya minta maaf. Saya kaget, bayangkan anak sudah menikah masih dipukuli mamanya. Ya ampun, saya pikir. Lo tadi kaget gak dengar kesaksian itu tadi? Wah, Ibu Gyokli luar biasa. Saya bisa bayangkan. Terus waktu suami dipukuli mama mertua sebagai mantu gimana waktu itu Bu Gyokli? Di tempat kos lagi. Ayo, saya pikir bagaimana ini? Saya ulangi. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Jadi buat mamanya Pak Suryana sudah segede itu tetap dianggap baik, maka itu diajar. Tetapi dia Papa surgawi kita ngapain? Baca? Menghajar kita untuk. Maka itu kalau khotbah gereja tidak mengajar, tidak mendidik, berarti itu apa lawan katanya kebaikan? Mencelakakan. Saya ulangi. Kalau sampai kemarin hari Minggu, ini kan Senin, di gereja saudara masih dengar khotbah yang enak-enak, yang meninabobokan, sukses, berhasil, kaya, diberkati semuanya, keluar dari situ. Karena buat kita masuk neraka. Lagi sekali, khotbah kasih harus ada salib, katakan amin. Saya ulangi, tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita. Nah ini tujuannya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita beroleh bagian dalam. Apa hasil kalau kita dapat bagian kekudusannya? Ayo, hasilnya apa? Kok kita dapat bagian itu? Sama seperti sebentar lagi yang punya saham pasti dapat dividen. Akhir tahun kok hitung-hitungan. Hasilnya apa? Kalau kita beroleh bagian dalam kekudusan Papa kita, hasilnya apa yuk? Jangan berkat lagi. Nggak mau saya ngomong berkat lagi. Salah. Hasilnya adalah apa? Memerintah bersama dia. Kok gak ada yang ngamen diajak memerintah bersama dia? Amin. Ini hasil dari kekudusannya. Coba buktikan. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 21, maaf. Wahyu 3 20, iya 19 dulu baru 21. Wahyu 3 19. Ya lihat ini, ayat ini jelas lagi. Ayo yang ngantuk-ngantuk jujur. Kalau disuruh pulang sekarang pasti nggak tidur kok di rumah, saya percaya. Betul? Mau itu yang nguap-nguap janji, pulang pun nggak tidur kok. Betul tidak saya ngomong ini? Bertobat. Ini baca sama-sama. 1, tolong para official di belakang jangan ngomong sendiri. Halo official, ikut baca. Ikut baca aja ya. 1, 2, 3. Saya tanya lagi, kapan terakhir kali di gereja saudara mendengar khotbah ini? Barang siapa ku kasih, dilus-lus, dipijat, digendong-gendong, disayang-sayang, baca diapain? Ditegur dan dihajar. Yang ku kasih. Sebab itu, apa itu kata relakan artinya? Apa? Pasrah. Siap. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lagi sekali,
Kalau usaha saudara di tahun 2016 morat-marit kacau balau, percaya bahwa itu tetap bentuk kasih Tuhan kepada kita. Loh, kok dikasih usaha morat-marit? Mungkin ada cara bisnis yang tidak benar dan tidak jujur. 71 tahun Indonesia merdeka. Catat, 71 tahun Indonesia merdeka. Rampok-rampok, gemuk-gemuk di Indonesia. 71 tahun. Papa di surga enggak tinggal diam. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, Amerika saja kalah, katakan amin. Eropa, kumpulkan 29 negara Eropa Barat, dikumpulkan semua kekayaan alamnya, nggak sampai 1%-nya kekayaan alam Indonesia. Itu bukti. Betul, luar biasa. Nah, 71 tahun kekayaan alam Indonesia dimakan habis oleh perampok dan bajingan-bajingan, termasuk para koruptor Kristen dan pejabat Kristen. Yang punya alam ini kecewa, maka dia panggil 2 orang, Jokowi dan Ahok. Loh, terus terang, mereka 2 ini adalah rotan di tangan Tuhan untuk para perampok dan bajingan-bajingan di Indonesia. Dengar itu baik-baik. Maaf saya ngomong, 63%, catat, 63% pengemplang BLBI itu orang Kristen yang suka khotbah. Betul tidak? Dan ada yang masih buron sampai hari ini. Tapi mereka rajin sumbang gereja, dan pendetanya diam saja disuap dengan uang maling itu. Maka itu ketika rotan Tuhan muncul lewat 2 orang ini, para rampok itu marah. 71 tahun saudara. Sampai hari ini Risa Khalid belum ketangkap. Lari kemana itu orang? Ngeri. Dan backing dia itu Kristen kebanyakan. Maka itu kalau bisnis saudara morat-marit 2016, maaf, saya tidak menyebut satu persatu karena saya nggak kenal saudara. Jangan-jangan ada uang suap, ada korupsi, ada penggelapan, ada uang haram, uang darah. Karena papa sayang, dia obrak-abrik. Dia enggak, amin. Barang siapa ku kasih, dia ku hajar dan ku tegur. Jadi jangan doa puasa supaya bisnis kita kembali lagi. Salah. Maling kok didoakan puasa. Saya kalau diminta doa syafaat dari dulu, kan sering bukan? Hampir semua gereja pasti ada doa syafaat, doa untuk pemerintah. Nah, kalau saya doa salah besar. 100% kalau doa gereja, kalau gereja doa syafaat, Tuhan berkati pemimpin kami, berkati ini, berkati menteri semuanya. Nah, maling-maling diberkati, makin pinter malingnya. Itu doa yang salah. Kalau saya diminta doa begini, Tuhan segera turunkan para perampok dan bajingan yang duduk di kursi-kursi pemerintah negara kami ini, supaya rakyat tidak menderita lagi. Maka itu tahun 2017 seluruh anggota Persekutuan Pengusaha Kristen Internasional ini harus hidup dalam kejujuran dalam nama Yesus. Yang belum melakukan tax amnesty, lakukan. Ada kesempatan sampai bulan Maret nanti. Enggak berani amin. Ini Tuhan atas negara kita. Maka
Maka itu saya percaya Ahok dan Jokowi dijaga oleh Tuhan. Enggak ada yang berani mengusik, sebab mereka itu rotannya Tuhan buat para perampok dan bajingan di negeri ini. Kapan para pendeta berani berkhotbah seperti ini? Karena mereka dapat duit, uang haram itu tadi. Ngeri sekali. Periksa semua aset-aset kita, uang bersih atau uang kotor. Harus jujur. Jangan coba menyuap Tuhan dengan uang kita. Setuju saya ngomong ini, saudara? Apa itu bagian kekudusannya? Ayat 21. Besok Ahok akan diadili lagi. Kita akan lihat demonstrasi sang adil dan sang benar itu akan nyata di negeri ini. Saya percaya betul itu. Nah, ini yang dijanjikan kalau kita mendapat warisan dalam kekudusannya. Barang siapa menang, betul? Kata menang itu artinya apa? Ayo, sebelum menang ada apa? Nah, jangan bilang hampir semua pemimpin pujian di gereja, aku lebih dari pemenang. Saya tuh paling enak mendengar kata-kata ulang itu 7 kali, pemenang. Hei, ngawur aja. Menang itu harus perang dulu, goblok. Jangan ngomong menang, tapi nggak pernah diajari perang. Menurut firman yang baru kita baca, kita perang dengan siapa? Jangan, iblis bukan musuh kita. Nah, diri sendiri harus menang atas kedagingan, keegoisan diri sendiri. Bukan setan bukan lawan kita. Sombong sekali mau lawan setan. Maaf, setan sudah kalah oleh Tuhan Yesus. Tapi setan di dalam kita ini yang kurang ajar. Betul? Menangnya itu di sini, harus di hati kita. Barang siapa menang, ia akan apa? Kududukkan bersama-sama dengan siapa? Bukan, ini bukan Tuhan Yesus. Di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama Bapakku di atas takhtanya. Ini kalau kita nggak baca baik-baik, berarti pangku-pangkuan dong. Bukan, pangku-pangkuan bagaimana? Wahyu 20 ayat 4. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat berapa takhta? Banyak. Takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jokowi bukan Kristen, tapi di mata Tuhan dia menang dan dia berhak bertakhta. Ahok akan bertakhta juga. Setelah itu giliran kita satu persatu. Tapi menang dulu, jangan amen dulu. Sebelum menang bagaimana? Perang dulu. Oke? Lihat kalimat terakhir. Mereka akan memerintah sebagai bagian terakhir. Sebagai apa? Mereka akan memerintah sebagai raja, bukan camat. Ingat itu. Raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun, bukan urusan kita. Ini luar biasa. Jadi Ibrani 6 ayat 10 tadi, ketika sebagai anak kita diajar, dididik, disesah supaya kita mendapat bagian dalam kekudusannya, hasilnya adalah kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, itulah kasih yang luar biasa. Saudara, kemenangan itu jelas campur tangan Tuhan. Dan seperti itu Tuhan akan buat untuk Indonesia. 2 hari sebelum pemilu Amerika, jadi tanggal 6. Catat ya, pemilunya tanggal 8 November. Tanggal 6 itu secara hitungan Hillary menang luar biasa. Trump gak dapat apa-apa, tapi ada tangan yang gak kelihatan.
Supaya apa? Injil kembali ditegakkan di Amerika. Saudara, ngeri kalau Demokrat yang menang. Gereja yang tidak mau memberkati pernikahan homo, pendetanya masuk penjara. Toko roti, bakery yang tidak mau buatkan tart pengantin homo, pemiliknya masuk penjara. Restoran Kristen yang tidak mau menerima perayaan pernikahan itu masuk penjara. Perusahaan-perusahaan Kristen yang tidak mau memberi subsidi karyawatinya aborsi, bosnya masuk penjara. Ngeri. Tuhan membalikkan semuanya itu. Sekarang semua sekolah negeri di Amerika boleh kembali doa Bapak kami. Boleh lagi, karena Trump yang menang. Salah satu pidato kemenangan Trump adalah, hai rekan-rekan pendeta, mulai hari ini khotbahkan yang dianggap kebenaran, nggak ada yang melarang. Luar biasa. Seperti itu nanti Tuhan bekerja untuk Indonesia. Bukan demi Kristen, jangan ngomong gitu, salah. Demi kebenarannya Tuhan hadir. Amin. Ayat terakhir, bagian terakhir ada 2 ayat. Filipi 1:29. Ayo cepat. Kapten Philip, habis ini kamu boleh pulang. Karena sebentar lagi jam 2 berangkat terbang. Terbang kemana nak? Surabaya. Kamu sekarang dengan airline apa? Masih private? Oke. Baca sama-sama Filipi 1:29. 1, 2, 3. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja apa? Untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga. Nah, kenapa ini nggak pernah dikhotbahkan? Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Luar biasa. Saudara, ini yang Tuhan mau nyatakan. Ada penderitaan yang baik untuk kita. 1 ayat lagi penutup. Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Anda? Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa. Bagaimana baca? Telah mengasihi aku. Akunya siapa di sini? Tuhan Yesus. Pelan-pelan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Titik koma, berarti ada sela, mikir dulu, gitu bacanya. Jadi kalau ada tanda baca ikuti, begitu. Titik koma itu arti istirahat sebentar, mikir. Tinggallah. Siapa yang diminta tinggallah? Kita. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, ini pakai logika anak-anak. Di sekolah teologi manapun nggak ada rahasia ini. Hanya pikiran anak-anak yang bisa. Kalau ada kasih yang itu, berarti ada kasih yang ini. Sama seperti kalau udah ono, ada ini. Tinggallah kamu dalam kasihku itu. Kenapa harus ada kata itu? Kan sudah jelas kasihku ya kasihku. Nah, logika anak-anak saya muncul. Kalau begitu Tuhan, kasih yang ini yang mana? Tiba-tiba jawabannya gampang. Kembali ke atas. Saudara yakin Bapa di surga begitu sayang Tuhan Yesus? Betul? Ini rahasianya. Berarti waktu Tuhan Yesus menderita separah itu. Maaf saya tanya, siapa di ruangan ini yang belum pernah nonton filmnya Mel Gibson, The Passion of Christ? Bagi yang belum nonton, saudara belum diakui sebagai murid Yesus. Loh, kok bisa? Karena tidak ada film sehebat filmnya Mel Gibson. Pulang dari sini cari DVD-nya, cari di YouTube. Saya nggak pernah tahan. Tiap kali saya nonton itu sampai penderitaan saya akan minggir. Betul-betul nggak tahan. Betul nggak? Hancur. Baca kesaksian pemerannya Yesus. Hancur. Nah, pertanyaan saya, saudara masih percaya nggak
bahwa penderitaan Yesus seperti itu adalah bentuk kasih papanya kepada dia? Lah, ayo jawab. Percaya tidak? Mana mungkin. Masa mengasihi anaknya kok dibiarkan hancur menderita seperti itu? Maaf ya saudara, tidak akan mungkin ada pelukis baik sekelas Michelangelo, Rembrandt, yang hebat-hebat pelukis Alkitab, berani melukiskan Tuhan kita secara alkitabiah waktu tergantung di salib. Sebab dia telanjang bulat loh saudara. Pernah sadar gak? Karena sebelum mati, para tentara mengundi jubahnya. Maaf, kan ditarik. Loh, betul tidak? Loh, iya atau tidak saya tanya, kok diam saja. Pernah gak kita sadar sudah hancur seperti itu masih ditelanjangi? Saya tanya, apakah itu bukti kasih Papa kepada dia? Loh, gak usah ragu-ragu. Iya atau tidak? Cepat jawab. Iya. Nah, kembali ayat ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah kamu di dalam kasihku itu. Boleh gak saya berkata, kasih Papa kepada Tuhan Yesus adalah kasih yang sadis? Boleh saya ngomong itu? Nah, sebagai murid-muridnya, guru kita minta, tinggallah kita di kasih yang sadis itu. Kok gak amin? Duit. Dibilang tinggal dalam kasih yang sadis, diam saja. Amin. Untuk apa? Nah, begini cepat-cepat. Jalur kasih yang kedua itu bukan untuk kita. Begini, siapa sering ikut KKR kesembuhan ilahi, baik pendeta lokal maupun pendeta luar negeri? Ada yang pernah ikut? Oke. Pertanyaan saya, sepengetahuan saudara yang banyak mengalami mujizat di acara-acara itu, yang sudah Kristen atau belum? Nah, itu jawabannya. Saya ketemu di situ. Apakah Tuhan pilih kasih? Sehingga ada orang berkata, kalau begitu saya nggak usah jadi Kristen supaya mengalami mujizat. Ini jawabannya. Kepada yang belum jadi anaknya, Papa menyatakan kasih yang manusiawi, tapi kepada anak-anaknya dia menyatakan kasih yang mendisiplin. Ini bedanya. Yang sudah Kristen tidak boleh berharap mujizat. Yang sudah Kristen harus masuk lewat proses. Maka itu kalau kita ngalami kesulitan keuangan dalam bisnis, ngalami sakit, jangan doa minta mujizat. Nikmati penderitaan itu. Kok cuma satu yang ngomong? Sebab Papa surgawi sedang menghajar dan mendidik kita. Yang bisnisnya amburadul tahun 2016, jangan coba cari utangan lagi, nggak akan menyelesaikan. Papa sedang mendidik saudara. Periksa keuangan saudara, jujur atau tidak. Jawab itu baik-baik. Yang ngalami sakit, ngalami penderitaan, ngalami apa saja, jangan doa minta mujizat. Maka itu saya paling gak suka menara-menara doa. Saya gak suka. Banyak orang punya utang sembunyi di situ, HP dimatiin, kan kurang ajar. Jawab iya atau tidak? Hutang gak bisa didoakan, goblok. Hutang itu harus dibayar, dan bayar harus kerja. Kalau hutang bisa didoakan, ayo kita hutang semua, biar Tuhan Yesus yang bayar. Ngawur aja itu. Setuju saya ngomong ini? Ini banyak konsep yang salah. Ada lagi khotbah, nggak apa-apa berhutang, asal rajin memberi perpuluhan. Lu ngawur ini. Pernah dengar nggak pendeta khotbah itu? Nanti berlipat kali ganda. Tuhan itu bukan Dimas Kanjeng, tahu? Yang bisa menggandakan uang. Saya tempeleng yang ngomong kayak begitu. Ternyata selama ini banyak pendeta khotbahnya ngawur.
dikira Tuan Dimas Kanjeng bisa menggandakan uang. Pokoknya memberi per bulan, enak saja nggak bisa. Jangan salah dengan kata uang. Jadi untuk kita harus lewat apa? Proses. Jangan minta mujizat. Nikmati penderitaan itu. Yusuf adalah contoh. Ini yang terakhir. Yusuf menderita enggak? Salah. Sangat. Mana sangatnya? Yusuf sangat menderita. Apa dia minta mujizat? Tidak. Dia lewati. Justru dari penderitaan itu dia jadi orang hebat. Maka itu kalau dunia berkata Ahok akan seperti Nelson Mandela, kok nggak ada yang ngamen sih? Betul nggak? Pernah nggak baca di sosial media yang di penjara akan jadi presiden nanti? Biarin. Luar biasa. Biarkan Ahok lewat penderitaan ini demi rencana Tuhan yang luar biasa. Maka itu ketika kalian sibuk doakan Ahok bebas, saya bilang enggak. Saya doakan supaya dia kuat menghadapi ini. Saya berkata kepada adiknya, Ibu Vivi, kok kamu harus ngalami ini. Dia akan jadi Yusuf untuk bangsa ini. Harus kuat. Siap? Nah, ini kunci kemenangan Yusuf. Nggak ada ayatnya, cuma ini penemuan saya. Yusuf itu bisa sampai berhasil duduk di tahtanya Firaun karena dia berhasil menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Keren nggak? Ulangi tapi dengan gaya saya. 1, 2, 3. Menikmati ketidaknikmatan itu dengan, nah, itulah murid-murid Yesus. Tuhan memberkati saudara semuanya. Siap dicintai dengan kasih yang sadis. Harus, kalau tidak kita akan jadi emas yang murni. Selamat Natal, selamat tahun baru. Jadi pemenang semuanya. Haleluya.